Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Ibu harap kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk hari ini Ibu akan sedikit menyampaikan tentang materi membiasakan akhlak terpuji, yaitu ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah. Namun sebelum kita ke materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari hari ini kita bisa mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sama-sama berdoa dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah anak-anak, kita sebelum ke materi, Ibu akan bacakan dulu kompetensi dasarnya, dimana semoga setelah mempelajari materi hari ini, kita semua dapat menghayati hakikat ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah sesuai ketentuan Islam. Kemudian mengamalkan perilaku ikhtiar, tawakal, sabar, syukur, dan qanaah dalam kehidupan sehari-hari. Serta menganalisis pengertian atau dalil, contoh, dan dampak positif sifat ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Dan dapat mengkomunikasikan hasil analisis tersebut, contoh penerapan perilaku ikhtiar, tawakal, qanaah, sabar, dan syukur. Untuk materi yang pertama yaitu ikhtiar. Ikhtiar berasal dari bahasa Arab yang artinya memilih, sedangkan secara istilah, ikhtiar adalah usaha sungguh-sungguh seseorang hamba untuk memperoleh apa yang dikehendakinya. Orang yang berikhtiar berarti dia memilih suatu pekerjaan, kemudian ia melakukan pekerjaannya dengan sungguh-sungguh agar dapat berhasil dan sukses. Dalam kata lain, ikhtiar adalah berusaha untuk mencapai apa yang diinginkan, tidak berdiam diri dan berpangku tangan, apalagi lari dari kenyataan. Dalil nakli tentang ikhtiar, firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat Ar-Ra'd ayat 11, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, yang artinya sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sampai mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran surat Ar-Ra'd ayat 11. Sedangkan Allah berfirman dalam surat lain, faida qudiyatis sholatu fangtashiru fil ardi wabtaghu min fadlillahi wadhkurullah katsiran la'allakum tuflihun. Apabila telah ditunaikan sholat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, bentuk dan contoh perilaku ikhtiar, yaitu contohnya bekerja keras dan tidak menggantungkan nasibnya pada orang lain. Bentuk yang kedua yaitu rajin belajar walaupun tidak ada tugas dari gurunya, memiliki sikap perwira sehingga disukai banyak teman, semangat dalam melakukan pekerjaannya, tidak pernah putus asa dalam menghadapi kesulitan. Adapun contoh-contoh perilaku ikhtiar, contohnya giat dan bersemangat dalam berusaha, tekun dalam melaksanakan tugas yang diamanahkan terhadap dirinya, pandai memanfaatkan waktu senggangnya untuk hal-hal yang positif, tidak mudah putus asa apabila menghadapi kesulitan, jeli melihat peluang ataupun kreatif. Dampak positif membiasakan perilaku ikhtiar. Nah, apabila kita sudah terbiasa melakukan perilaku ikhtiar, ini akan menghilangkan rasa malas, murung, dan keluh kesah, menumbuhkan harapan baru dalam hidup, karena setiap dari satu usaha dapat menumbuhkan sejuta harapan, dan dengan banyak berusaha maka akan semakin banyak harapan. Meninggikan derajat kita di hadapan manusia dari Allah Subhanahu wa taala, adanya kepuasan batin, terhormat dalam pandangan Allah dan sesama manusia, menumbuhkan dan meningkatkan keimanan,
menumbuhkan rasa percaya diri dengan apa yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, dan memiliki keyakinan bahwa Allah pasti akan menolong hambanya yang mau berusaha. Kemudian yang kedua yaitu tawakal. Apa sih tawakal? Pengertian tawakal. Tawakal berasal dari kata wakala yang berarti menyerahkan atau mempercayakan dan mewakilkan urusan kita kepada Allah. Dalam kaitan ini, penyerahan tersebut adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya untuk mendapatkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudaratan. Sedangkan secara istilah, arti tawakal adalah menyerahkan suatu urusan kepada kebijakan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Berserah diri atau tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala adalah salah satu perkara yang diwajibkan dalam ajaran agama Islam. Berserah diri atau tawakal kepada Allah dilakukan oleh seorang muslim apabila sudah melaksanakan ikhtiar atau usaha yang semaksimal mungkin dan sungguh-sungguh sesuai dengan kemampuannya. Dalil nakli perilaku tawakal ini tertuang dalam Quran surat Al-Maidah ayat 23. Qala rajulani minal ladzina yakhafuna an'amallahu alaihim madkhulu alaihimul bab faida dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Yang artinya, berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberi nikmat atas keduanya. Serbulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya niscaya kamu akan menang, dan hanya kepada Allah hendaknya kamu bertawakal jika kamu benar-benar orang yang beriman. Kemudian tertuang lagi dalam surat Al-Imran ayat 159 yang artinya, maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauh diri dari sekelilingmu. Karena itu, maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu telah membulatkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakal kepadanya. Contoh dari perilaku tawakal. Salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dalam kisah berikut. Contohnya, seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, tonggak, dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Rasulullah bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu, lalu bersabda, "Ikatlah dulu, lalu bertawakal kepada Allah." Nah, dampak positif dari perilaku tawakal yang pertama, meningkatkan keyakinan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, memperoleh ketenangan dan ketentraman jiwa, mengurangi beban pikiran karena yakin manusia hanya berusaha sedangkan Allah lah penentunya. Mengurangi kejahatan dan tindak kriminal, memperoleh keteguhan hati, menyadarkan bahwa dirinya lemah, dan mengakui kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga materi hari ini yaitu syukur. Apa itu syukur? Syukur berasal dari bahasa Arab syakaro yashkuru syukrun, yang artinya syukur adalah kasih. Syukur berarti kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang dianugerahkan Allah kepada diri kita.
Sedangkan menurut istilah, syukur ialah memberikan pujian kepada Allah dengan cara taat kepadanya dan tunduk dan berserah diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala serta beramal ma'ruf nahi mungkar. Adapun dalil nakli perintah bersyukur yaitu tertuang Allah berfirman dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 17. Innama ta'buduna min dunillahi awsana wa takhluquna ifka. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqan fabtaghu indallahi rizqa wa'buduhu washkuru lahu ilaihi turja'un. Yang artinya, sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu adalah berhala dan kamu membuat dusta. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rizki kepadamu. Maka mintalah rizki itu di sisi Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Selain itu juga Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 152 yang artinya, karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu, dan bersyukurlah kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ciri-ciri perilaku syukur: tidak pernah mengeluh dalam hidupnya, selalu mengucapkan alhamdulillah bila mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mau membagi kebahagiaan kepada orang lain bila ia telah mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, selalu bersyukur atas nikmat dan karunia yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Bentuk perilaku syukur: bersyukur dengan lisan maksudnya ialah mengakui segala kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sikap merendahkan diri. Bersyukur dengan badan, yakni bersikap selalu sepakat serta melayani atau mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan hati, yaitu mengasingkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan cara konsisten menjaga zikir akan keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dampak positif dalam membiasakan perilaku syukur yaitu mendapatkan jaminan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari sifat tamak yang dapat menjerumuskan diri kepada kufur nikmat, dan memperoleh kepuasan batin karena dapat mentaati salah satu kewajiban hamba terhadap Khaliknya. Nah, selanjutnya yaitu sabar. Pengertian sabar, sabar merupakan sebuah istilah yang berasal dari bahasa Arab sobaro yang berarti menahan, mencegah atau tabah. Sedangkan dari segi istilah, sabar adalah menahan diri dari sifat kegundahan dan rasa emosi, kemudian menahan lisan dari keluh kesah, serta menahan anggota tubuh dari perbuatan yang tidak terarah. Jadi sabar di sini adalah suatu kekuatan daya positif yang mendorong jiwa untuk menunaikan suatu kewajiban. Dan di samping itu pula bahwa sabar adalah suatu kekuatan yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejahatan. Dalil nakli perintah sabar ini ada dalam surat Al-Luqman ayat 17 yang artinya, hai anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar. Dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman juga dalam surat Al-Imran ayat 200 yang artinya, hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu dan tetaplah bersiap siaga di perbatasan negerimu dan bertawakallah kepada Allah supaya kamu beruntung. Adapun bentuk dan ciri perilaku sabar, bentuknya menurut Imam Ghazali sabar dibagi menjadi 3, yaitu sabar dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua sabar dalam menghindari maksiat,
Yang ketiga, sabar saat menghadapi ujian atau musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun ciri-ciri perilaku sabar yaitu memiliki emosi yang stabil dan tidak mudah terpengaruh oleh keadaan dan lingkungan, tidak marah dan tidak membalas bila dizolimi orang lain, tidak mau menyakiti orang lain, memiliki tutur kata dan budi pekerti yang baik, selalu menghormati orang lain, baik dalam perkataan pun perbuatan. Adapun dampak positif dalam membiasakan perilaku sabar, untuk membiasakan diri berperilaku sabar antara lain, selalu ingat bahwa marah tidak menyelesaikan masalah. Bergaul dengan teman-teman yang baik, hati-hati dalam bergaul dengan teman, yakin sabar akan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Adapun dampak positif dari perilaku sabar yaitu dapat membendung tipu daya setan walaupun mereka punya kuasa atau kekuatan yang besar. Yang kedua, Allah menjamin kenikmatan dunia dan akhirat kepada orang-orang yang sabar, mendapatkan ampunan dan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, akan berhasil atau sukses dalam kehidupannya, baik kehidupan dunia maupun akhirat. Nah, yang terakhir adalah qanaah. Qanaah berasal dari bahasa Arab. Qana'a yaqna'u, qana'an, qana'atan, yang berarti suka menerima yang dibagikan atau yang diberikan kepadanya atau rela. Sedangkan secara istilah qanaah berarti menerima keputusan Allah Subhanahu wa taala dengan tidak mengeluh, merasa puas dan penuh keridhaan atas keputusan Allah Subhanahu wa taala, serta senantiasa tetap berusaha sampai batas maksimal kemampuannya. Dapat diartikan pula qanaah merasa cukup terhadap pemberian rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap inilah maka jiwa akan menjadi tentram dan terjauh dari sifat serakah atau tamak. Adalah rela menerima kenyataan hidup yang dialami, tidak berkeluh kesah, tidak mengangan-angan kesenangan yang diterima oleh orang. Contoh dari perilaku tawakal. Salah satu bentuk perilaku tawakal yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW ditunjukkan dalam kisah berikut. Contohnya seorang sahabat Rasulullah SAW yang meninggalkan untanya tanpa diikatkan pada sesuatu seperti pohon, tonggak, dan lain-lain, lalu ditinggalkan. Rasulullah bertanya, "Mengapa tidak kamu ikatkan?" Ia menjawab, "Saya sudah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian Rasulullah SAW tidak dapat menyetujui cara berpikir orang itu. Bentuk dan contoh perilaku qanaah. Orang yang qanaah adalah orang yang sangat kuat dan bersahaja, giat, berusaha sekuat tenaga untuk mendapatkan yang dicita-citakan. Namun apabila menemui kegagalan, dia tidak pernah berputus asa atau kecewa. Bahkan dia selalu sabar dan husnuzon dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala karena dia mempunyai keyakinan bahwa di balik semua peristiwa dalam hidupnya pasti ada hikmahnya. Adapun ciri-ciri perilaku yang mencerminkan sikap qanaah yaitu dia tidak akan pernah mengeluh dalam menghadapi hidupnya, merasa senang dengan apa yang ia miliki, tidak pernah marah bila melihat orang lain sukses, rela dengan apa yang menjadi hak orang lain, dan ikut senang bila melihat orang lain sukses. Adapun dampak positif dan perilaku membiasakan sikap qanaah, jiwa dan pikiran lebih tenang karena terbebas dari rasa iri dan dengki. Disukai setiap orang karena semua orang akan merasa aman dan nyaman berada di sekelilingnya. Yang ketiga, mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang keempat, terhindar dari sifat tamak. Yang kelima, terhindar dari ancaman siksa yang berat. Untuk membiasakan diri berperilaku sifat qanaah, maka ada beberapa sikap yang bisa dilakukan. Di antaranya, dalam urusan dunia kita melihat orang yang di bawah kita, sedangkan untuk urusan akhirat kita melihat ke orang yang di atas kita.
Kemudian sering bergaul dengan orang tunagrahita, tunanetra, dan orang miskin. Ya, kita lihat kita ini ada di posisi mana. Kita itu lebih dari mereka. Kemudian membeli sesuatu sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan kita, bukan dengan keinginan kita. Ya, kita harus bisa membedakan mana kebutuhan, mana keinginan. Serta tidak sering memperhatikan orang yang lebih kaya agar kita tidak merasa